Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari Jumat tanggal 8 November diambil dari Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara 3 pilar dari kekristenan, iman, pengharapan, dan kasih, Alkitab mengatakan yang terutama itu adalah kasih itu sendiri. Karena itu tidak mungkin kita memiliki iman, tidak mungkin kita bisa memiliki pengharapan jikalau kasih itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus sendiri ketika datang ke dunia itu sebenarnya adalah karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar kita semua memperoleh kebebasan dalam dosa itu. Karena itu ketika di dalam pelayanan, ketika dikatakan bahwa Yesus melakukan mukjizat-mukjizat, bukan karena Yesus datang untuk melakukan mukjizat. Yesus memang sumber dari mukjizat, tetapi bukan alat untuk mukjizat. Tetapi kita melihat setiap kali Tuhan kita Yesus memberikan mukjizat, itu didorong oleh belas kasihan Allah kepada kita. Karena itu ketika kita melihat firman Tuhan dari Matius 9 ayat 36, maka dibuka dengan kata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka setiap jenis pelayanan Tuhan kita Yesus, baik di dalam mengajar, baik di dalam memberikan makanan 5.000 orang, baik memberikan mukjizat atau apapun jenis pelayanan Yesus, bahkan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa, dimulai dengan kasih. Tergeraklah kasih Allah. Karena itu ketika kita melihat Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana hidup itu harus lebih dahulu didasarkan dengan kasih. Apapun jenis kehidupannya, apapun yang kita lakukan, maka yang harus kita mulai setiap melakukan kegiatan harus tergerak oleh kasih itu. Ketika kita melakukan pekerjaan tanpa kasih, maka kita tidak akan bisa melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita mencintai, mengasihi pekerjaan kita, maka kita akan melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita melihat selanjutnya, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Kalau kita membaca ini secara utuh perikop ini, ketika melihat kasih Yesus, dia tidak hanya sekedar tergerak belas kasihan, tetapi ketika dia sudah memiliki kasih, dia melakukan kasih itu. Artinya ketika kita melihat perikop ini, ketika Yesus tergerak oleh kasihnya, dia tidak hanya sekedar memiliki empati saja, tetapi dia melakukan pekerjaan itu. Artinya orang yang memiliki kasih bukan kasih yang pasif, tidak ada kasih yang pasif. Tetapi setiap pelayanan yang Yesus lakukan, ketika dia tergerak oleh kasih dan dia melakukannya. Karena itu kita harus pastikan, kasih yang kita miliki itu adalah kasih yang aktif. Tidak bisa kasih itu hanya berdiam diri. Misalnya ada orang yang mengatakan, kasihan ya, dia sudah meninggal bapak ibunya. Tetapi kalau dikatakan, ayolah kita bantu, jangan dulu aku, katanya. Artinya apa? Banyak orang yang hanya sekedar cuman mengatakan aku kasihan ya gitu. Jadi banyak orang yang hanya sekedar di mulut saja mengatakan kasih. Tetapi ketika kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus, dia memiliki kasih, tetapi kasih itu dia buktikan. Sehingga kasih itu adalah kasih yang bergerak. Ini mengajarkan kepada kita, apapun dari perjalanan kehidupan kita harus dimulai dengan kasih. Yang kedua adalah kasih itu harus melakukan aksinya. Kasih itu harus aktif. Kasih itu harus berbuat. Kasih itu harus ada di dalam diri kita. Sebab firman Tuhan mengatakan adalah orang yang berdusta mengatakan mengasihi Allah, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Hiduplah dalam kasih dan mari kita praktekkan kasih itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar kami hidup di dalam kasih, agar kami tidak hanya sekedar wacana di dalam kasih. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.